Kebayang nggak sih kalau uang jajan harian kita, yang mungkin nggak lebih mahal dari segelas kopi kekinian, bisa kita sulap jadi mesin penghasil puluhan juta rupiah setiap bulan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah strategi yang katanya bisa mewujudkan hal itu. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan besarnya, beneran bisa 25.000 sehari jadi 50 juta sebulan? Ini tuh strategi finansial yang masuk akal atau cuma mimpi di siang bolong? Nah, inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan. Dan ternyata jawabannya adalah bisa. Tapi eits, ada tapinya. Buang jauh-jauh pikiran soal cara instan. Ini bukan main sulap. Strategi ini tuh lebih mirip kayak kita nanam pohon, bukan ngeluncurin roket. Ini maraton, bukan lari sprint. Sekarang, yuk kita lihat petanya satu persatu. Oke, setiap mesin yang hebat itu kan terdiri dari bagian-bagian penting ya kan? Nah, sebelum kita mulai merakit mesin uang kita sendiri, kita harus kenalan dulu sama komponen utamanya. Kita mulai dari yang paling dasar. Jadi apa sih dividen itu? Gini deh cara gampangnya. Waktu kita beli saham, itu artinya kita beli sepotong kecil kepemilikan di sebuah perusahaan. Nah, pas perusahaan itu untung, mereka seringkali bagi-bagi kue keuntungannya itu ke semua pemiliknya. Potongan kue yang kita terima itulah yang namanya dividen. Nah, disinilah bagian kerennya. Dividen itu bayaran yang kita terima cuma karena kita jadi pemilik. Kita nggak perlu jual saham kita, asetnya tetap utuh, tapi kita tetap dapat duit ngalir terus. Ibaratnya kayak punya pohon mangga yang terus berbuah tanpa perlu kita tebang pohonnya. Terus gimana kita tahu seberapa banyak buah yang dihasilin pohon kita? Kita pakai yang namanya dividen yield. Rumusnya gampang banget. Contohnya, saham harganya 1.500.000 terus ngasih dividen tahunan 150.000. Nah, yieldnya itu 10%. Angka ini penting banget buat nanti, jadi ingat-ingat ya. Sekarang kita masuk ke konsep kunci berikutnya. Kalau tadi itu mesinnya, nah ini adalah bahan bakar supernya yang bikin pertumbuhan kekayaan kita melesat. Kenalin, namanya DRIP atau Rencana Reinvestasi Dividen. Anggap aja ini fitur upgrade buat mesin uang kita. Jadi alih-alih duit dividennya kita ambil buat jajan, uang itu otomatis langsung diputerin lagi buat beli lebih banyak saham. Duit kita langsung kerja lagi buat kita, non-stop. Dan inilah yang menciptakan apa yang kita sebut efek bola salju. Dividen yang diinvestasiin ulang bakal beli lebih banyak saham, yang artinya di periode berikutnya dividen yang kita terima bakal lebih gede lagi. Siklus ini muter terus, bikin bola salju kekayaan kita makin lama makin besar secara eksponensial. Keren banget kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa terapin ini semua? Nah, sumber kita ini nggak cuma ngasih ide, tapi juga ngasih cetak biru portofolio yang konkret. Yuk kita intip isinya. Kendaraan yang kita pakai itu namanya ETF, atau Exchange Traded Fund. Biar gampang, bayangin aja kita beli satu keranjang belanja yang isinya udah macem-macem saham pilihan. Jadi cuma dengan satu kali beli, investasi kita otomatis udah tersebar. Praktis. Dan inilah cetak birunya. Coba lihat alokasinya di diagram ini. Ini bukan cuma satu investasi, tapi kombinasi dari 5 ETF yang beda-beda. Setiap potongan kue ini punya porsi dan peran masing-masing, yang tujuannya buat nyiimbangin antara pendapatan dividen yang tinggi dan pertumbuhan nilai investasi jangka panjang. Yuk kita bedah satu-satu. Anggap aja kita lagi ngebangun tim impian. SCHD itu fondasinya. Pemain inti kita, JKEQ itu strikernya, pencetak yield tertinggi. Terus NOBL itu backnya, yang kokoh, sabuk pengaman kita. VNQ jadi penstabil dari sektor properti, dan NUDV nambahin diversifikasi ekstra. Kombinasi ini dirancang biar kuat buat jangka panjang. Nah, akhirnya kita sampai di bagian yang paling seru. Kita bakal mainin angka-angkanya dan lihat gimana caranya investasi receh harian itu bisa nyampe ke target yang kelihatannya mustahil. Ini dia angka saktinya. 15,7 miliar. Ya, saya tahu kedengarannya gila banget. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu mikir ini mustahil, ingat ya, ini adalah hasil akhirnya, bukan duit yang harus kamu tabung sendiri dari kantong. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Gini cara kerjanya. Target kita kan 50 juta sebulan atau 600 juta setahun. Nah, dengan portofolio yang kita rancang tadi, rata-rata yield dividennya itu sekitar 3,8% per tahun. Ini angka yang cukup konservatif dan aman buat jangka panjang. Jadi, dengan yield segitu, kita butuh mesin senilai 15,7 miliar buat ngasilin passive income sebesar itu. Dan ini bagian yang paling bikin melongo. Selama kurang lebih 37 tahun, total uang yang keluar dari kantong kita sendiri itu cuma sekitar 330 jutaan. Tapi lihat hasilnya, lebih dari 15 miliar rupiah. Loh kok bisa?
Sisa 98%-nya lebih itu datang dari mana? Ya dari si bola salju tadi. Dividen yang diputerin lagi dan pertumbuhan nilai investasinya. Dahsyat kan? Tapi, ada satu hal yang harus kita sama-sama sadari. Perjalanan ini adalah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Lihat lini masa ini. 10 tahun pertama itu bakal terasa lambat banget. Kayak lagi ngedorong mobil mogok. Tapi ledakan pertumbuhan yang sebenarnya itu baru terjadi di 10 atau 15 tahun terakhir. Nah, disinilah titik kritisnya. Banyak banget orang yang nyerah pas masih di fase mendorong mobil mogok. Padahal mereka udah deket banget sama jalan turunan, di mana semuanya jadi otomatis dan cepat. Jadi kuncinya bukan soal seberapa pinter kita, tapi seberapa konsisten kita buat terus jalan di fase-fase awal yang kadang ngebosenin itu. Oke, kita udah hampir di penghujung. Sebelum kita tutup, mari kita bahas satu hal yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang, dan kita perkuat lagi pola pikir yang paling penting buat sukses dengan strategi ini. Tentu, pasti ada yang mikir, lah gimana soal inflasi? 50 juta 37 tahun lagi nilainya berapa? Pertanyaan yang bagus banget. Tapi coba lihat dari sisi ini. Kita itu menukan modal sekitar 330 juta, jadi sebuah pabrik uang senilai 15 miliar. Aset ini nggak akan habis, bahkan bisa diwariskan. Kalau inflasi masih jadi kekhawatiran, solusinya bukan berhenti, tapi tambah bahan bakarnya. Tingkatin aja investasi harian kita seiring waktu. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling penting. Pada akhirnya, yang benar-benar ngebangun kekayaan itu bukanlah debat tanpa akhir soal inflasi atau nyari strategi yang paling sempurna. Yang paling penting cuma ini, disiplin dan konsistensi jangka panjang. Fokus ke aksi, bukan analisis yang bikin pusing. Jadi, cetak birunya udah ada di depan mata kita semua. Jalan menuju kebebasan finansial ini nyata, walaupun panjang dan butuh sabar. Pertanyaan terakhirnya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tapi apakah kamu bersedia untuk memulai? Langkah pertama selalu jadi milikmu. Terima kasih sudah menyimak.